بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات معاشر المسلمين والmuslimat والمؤمنين والمؤminat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Akmaliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Fakir mengajak kepada para jamaah, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan surat Al-Fatihah ini kita bertawassul dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Kita khususkan dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah rahmati mereka, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah yang riyadul jannah. Dan yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu diberikan kesehatan wal afiyah, dimudahkan segala urusannya. Dan juga kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosanya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah janibah li kulli khair dafi'an li kulli syarr bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala at-tuqa wal huda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan taufik, rahmat serta inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita semua bisa duduk nyaman di tempat yang mulia ini. Ini semua berkat rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sudah memasuki di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang mana kita banyak tahu, dan ini sudah menjadi, mungkin kita bilang, tradisi unik di Indonesia, di negara kita. Semakin mendekati akhir finishnya bulan Ramadan, ibadah kita semakin maju softnya. Betul? Karena orang banyak lebih nyaman mungkin di waktu-waktu ini untuk shopping, untuk belanja. Orang lebih nyaman duduk di rumahnya. Orang lebih nyaman tidur di kasurnya dibanding orang duduk di masjid untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Ini merupakan atau menyelisihi sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ay al-'ashru min awakhir Ramadan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mizara, mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Semakin bersungguh-sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Hendaknya kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnahnya. Sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita juga mengencangkan ikat pinggang kita, mengencangkan sarung kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk demi mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah ketika di satu malam tersebut
yang menyamai ibadah seperti 83 tahun kurang lebih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala Lailatul Qadar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir syadda bi'zarahu, kemudian wa ahya lailahu, yaitu mendirikan malam-malam bulan Ramadan, termasuk ibadah salat tarawih. Ini merupakan qiyamul lail. Ibadah salat tarawih merupakan qiyamul lail yang diawalkan karena berada di sepertiga awal malam. Jadi malam itu dibagi itu menjadi 3, ada sepertiga awal, sepertiga tengah, kemudian sepertiga akhir. Nah, ibadah salat tarawih ini merupakan qiyamul lail yang diawalkan. Tapi hati-hati juga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak juga lebih mendahulukan salat tarawih daripada salat sunnah ba'diyah isya. Banyak di antara kita yang keliru, lebih mendahulukan salat tarawih daripada ba'diyah isya. Padahal salat sunnah ba'diyah isya, salat rawatib ba'diyah isya ini lebih kuat daripada salat tarawih. Yang mana diriwayatkan oleh Ummu Habibah, As-Sayyidah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, qalat ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra fardhah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitan fil jannah. Siapa orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang salat karena Allah Subhanahu wa taala tatawwu'an, yaitu salat sunnah rawatib, 12 rak'atan, 12 rakaat setiap hari, 12 rakaat ghairu fardhah, yaitu salat sunnah rawatib. Kalau salat yang fardhah 17 rakaat, tapi yang ghairu fardhah yang diriwayatkan dalam hadis ini 12 rakaat. Kemudian ditambahkan apa saja 12 rakaat tersebut? Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. 4 tambah 2 sudah berapa itu? Sudah 6. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. 8. Wa raka'ataini ba'da isya, 10. Wa raka'ataini qabla salatil ghada. Sebelum qabla salatil ghada syaratnya adalah sebelum salat subuh, yaitu salat sunnah qobliyah subuh. Jadi 12 rakaat. Hati-hati, kita banyak keliru, lebih mendahulukan salat tarawih daripada salat sunnah ba'da isya. Ada lagi orang yang lebih mendahulukan salat tarawih daripada berjamaah isya di masjid. Wa'iyadu billah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melazimkan salat berjamaah di masjid, khususnya bagi kaum bapak-bapak. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu. Dikatakan ahya lailahu, yaitu salat tarawih salah satunya dengan syarat orang yang melaksanakan salat tarawih kemudian sampai selesai imam, berarti dia tercatat sebagai orang yang mendirikan satu malam penuh ibadah, satu malam penuh. Jadi jangan sampai kita sholat witir kita nanti malam aja, nggak bareng imam. Itu orang tersebut tidak tercatat sebagai orang yang melaksanakan qiyam satu malam. Kemudian ahya lailahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir membangunkan keluarganya. Ini banyak terluput dari kita juga. Kita lebih mendahulukan diri kita dibanding keluarga kita juga. Mendahulukan diri kita dan mengabaikan keluarga kita. Kita kalau pengen jadi orang yang soleh, jangan jadi orang soleh sendiri. Makanya kalau kita berdoa, jangan cuma Allahumma ja'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikanlah hamba, jadikanlah aku sebagai orang yang soleh. Ditambah Allahumma ja'alni min ibadikas shalihin al-muslimin. Orang yang soleh dan orang yang mensolehkan orang. Jadi intinya apa? Jangan sampai kita soleh sendiri. Kita soleh, ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya atau aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya.
membangunkan istrinya, membangunkan anaknya. Kita juga kalau misalnya kita iktikaf di masjid, istri kita dan anak-anak di rumah, paling tidak kita bangunkan juga istri kita untuk salat malam. Kita ajak anak-anak kita. Paling tidak kita ajarkan anak-anak kita tarbiyatul aulad. Pendidikan anak itu penting karena itu merupakan kader yang paling berharga bagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita soleh tapi soleh sendiri. Memasuki 10 terakhir bulan Ramadan ini, biasanya guru-guru kita sebelumnya sudah banyak menyampaikan orang ketika memasuki bulan Ramadan ada tiga macam, tiga tipe. Yang pertama, orang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang biasa aja dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang cuek dengan bulan Ramadan. Ketika sudah memasuki bulan Ramadan, orang terbagi lagi menjadi dua. Ada orang yang tipenya jenuh dengan ibadah aktivitas di bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang sebaliknya, yang tidak jenuh, bahkan dia semakin mengencangkan ibadahnya, terlebih khusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang golongan yang kedua tersebut. Orang yang semakin mengencangkan ibadahnya di bulan Ramadan. Bukan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang seagama dan seiman, seakidah dengan kita, tapi tidak mengerjakan ibadah puasa, bahkan meninggalkan sholat 5 waktu. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan mereka hidayah. Kadang mereka ini puasa enggak, sholat enggak, apalagi tarawih, tapi ketika Idul Fitri sholatnya paling depan. Di sholat pertama nangis sesenggukan, apa yang ditangisin? Sholat kagak, puasa kagak, apalagi tarawih. Tapi sholat Id dia paling di sholat pertama sambil nangis. Kita husnuzon, mudah-mudahan nangisnya dia itu menangisi karena dia meninggalkan bulan Ramadan sama sekali tidak mengerjakan puasa. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengoptimalkan di sisa-sisa akhir bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena inti dari mendapatkan malam Lailatul Qadar dilihat setelah keluarnya dia dari bulan Ramadan. Apakah dia masih istiqamah atau sama saja di tahun-tahun sebelumnya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ia istiqamah setelah keluarnya dia dari bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya serta hidayahnya untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.